Sedikit aja. Sedikit aja mungkin. Bela Sungkawa aja. Mbak Peti sama Mbak Ella. Ya. Satu keranda jenazahnya mau ke rumah duka. Sudah jalan. Mengenal sosok Titiek Puspa sendiri gimana sih? Tentunya beliau dulu yang sangat penyayang ya sama siapapun dan banyak menasihati kita dulunya. Saya kan dari masih muda sering berparpo masih di kamar sekarang sedang dimandikan rencana akan dibawa ke Madura. Yang saya dengar adalah dibawa di daerah Perdatam itu menjadi rumah duka dan insya Allah besok setelah sholat Jumat akan dimakamkan di Tanah Kusuma. Saya kenal beliau sejak saya masih kecil ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anak. Beliau menjadi nenek dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang nggak kenal Tante Titi sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Nah, memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam APRI, karena memang hari musiknya dirayakan. Itu memang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya. Ada percakapan apa waktu itu Bang? Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya. Saya pikir waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu betul atau tidak ada pecah bulu. Saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu di atas Mbak Peti, makan biasa, normal biasa. Tapi memang nggak lama ya, mungkin acaranya saya juga nggak lama, jam 7 malam beliau pulang. Tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit tidak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada pembuluh darah di otak pecah, saya agak terkejut juga karena waktu itu terakhir saya nggak melihat tanda-tanda. Media yang dicintai oleh ibuku sepanjang hidup dia cinta sama media. Salam cinta dan doa dari Eyang Titiek Puspa untuk teman-teman media. Dan mohon maaf kalau memang kadang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Perkenalkan saya Peti Tunjung-Sari. Saya anaknya Titiek Puspa. Umur saya 65 tahun. Nggak ada yang nanya ya, maksudnya Eyang 87, saya 65. Jadi saya sendiri Manula. Eyang Manula Kuadrat. Jadi terima kasih telah menyertai kehidupan profesinya Eyang Titiek Puspa selama 72 tahun professionally on stage in this country. Jadi dia berterima kasih kepada negara ini dan tentunya juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan dan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih telah mau menerima karya-karya Titiek Puspa yang kualitasnya tidak seberapa. Mohon maaf, tapi beliau itu tetap ingin menyenangkan masyarakat Indonesia dengan ciptaan-ciptaannya. Eyang di rumah sakit dari tanggal 26 Maret. Waktu itu alhamdulillah dia menyelesaikan 3 episode acara
lapor Pak di Trans 7, dan ketika selesai dia pingsan dan ternyata itu adalah pecah pembuluh darah otak sebelah kiri. Jadi alhamdulillah sudah dilarikan oleh teman-teman Trans TV, dilarikan ke Medistra dan ditangani dengan baik. Operasinya berhasil dengan baik, darahnya keluar dari otak kiri rada banyak, bisa sadar di hari ketiga atau keempat, tapi memburuk lagi karena badannya panas. Ya mohon maklum karena ibu saya 87 tahun, jadi mungkin badannya ya sudah 87 tahun. Tapi memang beliau itu sebetulnya kepada saya dan adik saya Ella Puspasari, Ella Reza Kamalullah, itu sudah sering mengatakan bahwasanya kalau bahasa Jawa, Gusti Allah monggo kulo dipundhut, maksudnya Tuhan silakan saya diambil kalau saya sudah tidak berguna. Karena sepanjang sepengetahuan saya 65 tahun saya belajar jadi anaknya Titi Puspa. Beliau itu orang yang harus dirinya tuh harus bermanfaat bagi sesama manusia yang lain dalam bentuk yang berkesenimanan ya tentunya ya, dan lain-lain. Jadi ketika dia merasa dia sudah tidak bisa lagi, dia memang menyerahkan diri kepada sang penentu, kepada sang pemberi, kepada sang pencipta. Jadi mungkin kalau dibilang kami anak-anaknya sebetulnya sudah dikondisikan, bahkan 3 tahun, 2 tahun, setahun sebelumnya, dan ya seperti anak saya Larasati ini juga, ponakan-ponakan juga sudah mengerti. Jadi ya kami keluarga memang harus menjaga beliau dalam comfort, menjaga beliau dalam privacy, karena memang kami keluarganya harus membopong apa istilahnya, menjunjung prestasinya, menjunjung nama baiknya beliau. Jadi kalau memang waktu itu kami tidak terbuka kepada masyarakat ataupun juga media, mohon maaf karena memang ada aturan dari rumah sakit, karena rentan terkontaminasi dengan penyakit lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih atas doa teman-teman media semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata dari ibu saya yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan. Oke, terima kasih. Besok insya Allah dimakamkan di Tanah Kusir setelah jam 1 Ba'da zuhur di Tanah Kusir di blok AA1 Bled 48. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Titi adalah seorang pahlawan musik yang saya lihat dan saya perhatikan betul karya-karyanya. Beliau adalah sebuah keajaiban untuk Indonesia, seorang wanita hebat dengan karya-karyanya yang membuktikan bahwa
menunjukkan semua yang dia tulis itu karya-karya yang abadi. Saya mengenal betul Tante Titi, Eyang Titi semenjak melihat karya-karyanya dari mulai Papiko dari saya waktu kecil, dan saya bersama kakak saya almarhum Elva Sesioria dalam banyak buat proses orkestra dan sebagainya. Saya melihat tumbuh kembang dan melihat bagaimana jasa besar seorang Eyang Titi Puspa buat Indonesia. Jadi saya pribadi ada kekagetan yang luar biasa, kehilangan pahlawan hebat buat Indonesia. Yang jelas kami musisi Indonesia, komposer Indonesia, insan musik, insan seni mendoakan agar pahlawan kami mendapatkan surga Allah dan mendapat tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya tahu karya-karyanya akan abadi di langit seni Indonesia. Legenda musik tanah air yang benar-benar sudah menutup tirai panggungnya dengan sangat luar biasa. Kami sangat kehilangan, kami bersyukur bisa melepas secara langsung almarhumah Mami Titi sore hari ini pukul 16.25 pergi meninggalkan kita semuanya. Dan kita mohon semuanya bisa memberikan doa kepada Mami Titi. Semoga legasi beliau dalam dunia musik di tanah air senantiasa bisa terus berkelanjutan untuk kami. Mi, kenangan apa sih sama Eyang Titi sendiri nih yang paling membekas di sini? Sangat luar biasa. Beliau teringat apapun tentang kejadian di tanah air ini, baik itu musik, baik itu politik, beliau langsung telepon. Dan beliau pasti nelpon nggak ada sebentar, pasti 10 menit ke atas. Ngobrolin tentang apapun, musik, masa depan, apapun kejadian politik di tanah air ini, beliau sangat concern. Jadi mudah-mudahan kami semuanya yang ditinggal ini bisa melanjutkan cita-cita beliau untuk membuat musik Indonesia bisa lebih hebat. Terakhir, almarhumnya yang siapa nih? Gak boleh. Selamat malam Mbak Mainul. Bun, gimana Bun tanggapannya Bun? Kak Inul perasaannya gimana? Sedikit aja. Gimana Bun? Sedikit aja. Bun, gimana Bun hari ini Bun? Ya udah. Yang seberapa? Weh, pakai Zoom bisa kali. Saya dari pemandian jenazah di Medistra, saya langsung ke sini. Terima kasih buat teman-teman media semuanya yang udah sayang sama Eyang. Oh, kabarnya dari mana Mbak ini? Oh, kabarnya tahu dari mana? Orang saya dari hari pertama nungguin beliau. Oh ya. Berarti Ada pesannya, di detik terakhir. Alhamdulillah sampai detik terakhir Eyang menggembuskan nafas terakhirnya. Inu nemenin. Apa yang berkesan, Bun? Semuanya berkesan karena alhamdulillah dari hari pertama sampai yang menggembuskan nafasnya yang terakhir Inu ada di menemani beliau di rumah sakit. Ada sempat obrolan apa? Sempat ada ngobrol nggak Bun? Ya dari hari pertama yang oke, tindakan ada refleks, tapi
hari-hari selanjutnya udah mulai mulai turun. Jadi saya bersama keluarga nunggu terus gitu. Terus membaik. Kameranya turun bisa nggak, Bu? Oke. Terima kasih ya. Saya tadi di rumah sakit, kebetulan kan nanti konvoy takut macet, jadi saya duluan. Eyang lagi dimandiin, sebentar lagi juga udah jalan ke sini. Jadi rencana makaminnya kapan? Doanya ya. Terima kasih, Bun. Udah cukup ya. Allah Akbar. Lah, aku pernah bikin pagelaran musikal sama Eyang, banyak kegiatan bermusik juga sama Eyang gitu. Jadi kepergian Eyang buat aku sangat terpukul. Pernah membuat desain pakaian buat Eyang nggak sih? Ya kalau desain buat Eyang ya udah nggak bisa dihitung pakai jari lah gitu. Karena Eyang udah kayak ibu aku sendiri, udah kayak nenek aku sendiri gitu. Jadi anytime Eyang perlu aku ya aku bantu. Sempat ada wejangan apa sih dari Eyang? Oh, Eyang tuh suka nontonin aku di Brownies setiap hari. Jadi kalau aku lagi kelihatan malas kerja, lagi sedih atau lagi nggak ada senyumnya, dia pasti telepon. Terus kalau aku lagi performanya lagi bagus, Eyang juga pasti telepon gitu. Ya. Oke. Melihat karya-karya Eyang semasa hidup sampai sekarang. Ya luar biasa lah. Dia kan living legend ya. Jadi semua karyanya insya Allah bisa dikenang, bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, dan yang pastinya kesannya begitu besar. Ya, mobil aku udah datang. Terakhir dari Eyang untuk Ibu apa? Banyak ya. Eyang kapan